Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Banat ya thalibat. Ya, anak-anakku ya, dah kita pelajari hari itu keadaan manusia dan petunjuk Tuhan ya. Sampai mana petunjuk ketiga. Kita ulangi petunjuk yang Allah berikan untuk manusia. Ada 4. Yang pertama, perasaan asli, ilhamun fitriyun ya. Yang kedua adalah deria. Ketiga adalah akal atau pikiran. Dan keempat adalah agama ya. Kita sambung nomor 3 akal atau pikiran ya. Akal ini dapat bersalah juga disebabkan oleh satu, manusia punya nafsu ya, ingin ini tuh, banyak keinginan manusia. Yang kedua, manusia tidak hidup sendiri. Dengan adanya nafsu dan keinginan yang tidak kenal batas, terjadilah pelanggaran hak orang lain meskipun akalnya tahu kesalahannya dan tidak menyetujuinya ya. Dan karena manusia menginginkan sesuatu, walaupun itu melanggar hak orang lain, walaupun itu ya, bertentangan dengan hak orang lain, tapi karena nafsunya akhirnya dibuat juga. Nah, yang demikian itu dapat menimbulkan pergolakan itu pertengkaran ya di antara mereka, dan terjadilah menghancurkan. Maka berartilah sekarang bahwa petunjuk Allah yang 3 itu tidak cukup atau tidak dapat untuk mencapai kemajuan atau kesempurnaan hidup. Semua itu adalah bukti kenyataan yang terbentang di hadapan kita sewaktu-waktu. Nah, petunjuk yang keempat ya, karena tadi dengan 3 petunjuk itu tidak cukup, maka Allah bagi dengan petunjuk yang keempat. Petunjuk yang keempat ini hendaknya dapat menerangi dari kegelapan hawa nafsu dan mengawasi akal dan pikiran, serta dapat menunjukkan batas-batas perbuatan manusia yang sungguh-sungguh menjamin akan keselamatan dan kebahagiaan ya. Petunjuk itu ialah petunjuk agama atau petunjuk Allah, yang dalam bahasa Arab disebut dengan hidayah Allah ya. Dan yang keempat ini Allah harapkan dapat memberi tuntunan bagi manusia, memberi pedoman ya, memberitahu bagaimana cara untuk hidup yang betul itu. Dan dalam pada itu hendak mengetahui atau mengambil petunjuk agama itu tidak mudah. Perkara ini pula lah yang mudah menjadi perselisihan, meskipun telah sama-sama insaf akan kewajiban beragama atau kewajiban terhadap Tuhan mereka. Allah udah bagi agama pun, udah bagi petunjuk pun ya, menjalankannya itu masih banyak perselisihan ya. Ada yang rajin menjalankannya ya. Sholat, ada yang rajin sholat, ada yang sholatnya hanya maghrib saja ya. Ada yang lain-lain yang berbeda-beda dalam menjalankan agama itu. Nah, oleh sebab itu perlu adanya seorang manusia dari antara bangsa manusia itu juga untuk menunjukkan hakikat agama yang benar dengan dapat dipercaya, yang mempunyai beberapa bukti atau ayat ya, tanda kuasa dari Allah. Nah, maka Allah menunjuk seorang manusia ya, di antara manusia-manusia ini untuk memberikan petunjuk bagi manusia yang lainnya. Allah tunjuk seorang manusia untuk memberikan contoh ya, untuk memberikan peringatan bagi manusia yang lain. Kemudian seorang manusia yang Allah tunjuk ini Allah bagi kekuatan, Allah bagi tanda, Allah bagi
bukti, ya, tanda kuasa dari Allah yang menunjukkan bahwa dia ini betul-betul utusan Allah. Ya. Tanda ini disebut dengan mukjizat, dan orang yang Allah pilih ini disebut dengan rasul atau nabi, ya. So kita sambung kepada nabi dan rasul. Okay. Dalam Al-Quran disebutkan macam ini, Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nas. Tuhan Allah memilih utusan-utusannya dari antara malaikat dan manusia. Ya. Suatu kenyataan bahwa kejadian manusia itu bermacam-macam. Ada yang biasa, ada yang pandai, dan ada yang amat pandai. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat, ada juga yang amat kuat. Ya, right? Macam-macam keadaan manusia. Maka Tuhan Allah memilih menjadikan beberapa orang yang istimewa sampai sekiranya dapat menerima petunjuk dari Allah dan dapat menyampaikan petunjuk-petunjuk itu kepada sekalian manusia dan dapat menjadi contoh pula. Allah memilih seorang, ya, seorang yang istimewa, ya. Dia kuat, dia pandai, ya. Dia boleh menerima, kuat menerima wahyu dari Allah dan dapat menyampaikan wahyu ini kepada sekalian manusia, ya, kepada manusia lainnya. Petunjuk-petunjuk yang diturunkan kepada orang ini disebut dengan agama atau ad-din, ya. Orang yang Allah pilih untuk menyampaikan petunjuk itu disebut dengan nabi dan rasul, ya. Atau agama yang Allah turunkan itu disebut juga dengan wahyu, ya. Karena nabi dengan rasul, apa perbedaan nabi dengan rasul? Nabi makna katanya, ya, makna aslinya adalah orang yang beri kabar, orang yang beri kabar. Anbiya, ini anbiya jamaknya nabi, maknanya banyak nabi. Nabi dalam agama Islam itu maknanya seorang yang mendapat wahyu dari Allah yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, ya. Jadi nabi itu seorang yang Allah pilih, seorang lelaki yang Allah pilih, Allah berikan wahyu, ya, tapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sementara rasul makna katanya adalah utusan, ya. Rasul utusan. Rasul jamaknya daripada rasul, maknanya beberapa utusan. Kalau Rasulullah, nabi utusan Allah untuk menyampaikan agama Islam pada umatnya. Nah, kalau Rasulullah agamanya, yaitu nabi utusan Allah menyampaikan agama Islam kepada umatnya. Ini wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau nabi boleh dia simpan tuh, dan dia sendiri tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Wahyu ini cara sampainya kepada rasul atau nabi ada yang langsung dan ada juga yang dengan perantara. Setelah utusan Allah menerima wahyu dan setelah beliau menyampaikan kepada orang banyak, maka ada orang yang tidak mudah percaya, ya kan? Tidak senang lepas percaya. Ada yang sengaja tidak hendak mempercayai, ya, ada yang juga sengaja tak percayalah, ya kan? Untuk alasan tidak percaya itu dikeluarkan beberapa permintaan tanda bukti sebagai ujian atau tantangan akan kebenaran para rasul, ya. Macam Nabi Soleh, ya, dia menyerukan berimanlah pada Allah, tapi umatnya tak mau, kan? Tunjukkan pada kami kalau kau tuh benar-benar utusan Allah. Coba keluarkan unta daripada batu ini, ya kan? Orang-orang tuh menantang, ya, menantang. Coba bagikan tanda bahwa kau ini betul-betul utusan Allah, ya. Maka dari itu Allah berikan kepada utusannya ini, pada Nabi dan Rasul ini, sebuah tanda yang menjelaskan bahwa dia benar-benar utusan Allah. Ya, tanda ini disebut dengan mukjizat.
tanda yang diberikan Allah pada Rasul untuk menguatkan Rasul, yang mana melebihi segala kejadian besar dan tidak dapat diikuti manusia lain. Ya, sebuah tanda yang besar. Tidak dapat orang tak boleh ikuti. Ya, dan mana mukjizat ini berbeza-beza antara setiap nabi dan nabi yang lainnya sesuai dengan keadaan kaumnya. Mukjizat. Oke, udah rasa sampai sini ya yang kita pelajari hari ini. Ya, semoga boleh dipahami dengan baik. Apabila ada yang kurang paham, silakan tanyakan pada Ustaz ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.